Selepas barat ibu kota. Kota ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Sektor ekonomi terus maju karena ditopang sumber daya manusia yang handal dan terus berinovasi. Generasi baru warganya terus memburu kompetensi agar kelak matang dalam setiap persaingan. Inilah Tangerang Selatan, kota yang selalu berkilau dengan tekad besar agar menjadi kota yang cerdas, modern, dan religius. Dalam mendukung kemajuan perekonomian Tangerang Selatan, sinergitas dilakukan pemerintah kota Tangerang Selatan bersama otoritas jasa keuangan dan instansi atau lembaga lainnya melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD. TPAKD akan menjadi motor penggerak penguatan ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi COVID-19. Selain itu, pembentukan TPAKD diharapkan dapat mendukung peningkatan indeks inklusi keuangan Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan target inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024. Tujuan TPAKD mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan dana produktif untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan, dan membiayai pembangunan sektor prioritas, mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia. 3 program TPAKD diluncurkan di Tangerang Selatan, antara lain Kejar, 1 rekening 1 pelajar, pemberdayaan UMKM melalui pemberian akses keuangan skema kredit atau pembiayaan melawan rentenir, Green Economy, menabung dengan sampah dan pengelolaan sampah melalui biokonversi maggot black soldier fly atau BSF. Dalam implementasinya, OJK bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, serta perbankan yaitu Bank BJB dan Bank DKI bersinergi melakukan kegiatan edukasi dan pembukaan rekening pelajar secara masif. Diawali dengan SMP Negeri 8 Setu dan SMP Muhammadiyah Serpong. Selanjutnya program ini akan menyasar kepada sekolah lainnya mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA atau SMK. Sehingga seluruh pelajar di kota Tangerang Selatan memiliki rekening tabungan serta didorong untuk memiliki budaya menabung dan berinvestasi sejak dini. Saya jadi lebih semangat pastinya karena saya sudah memiliki jadi tabungan simpanan pelajar ini. Jadi pastinya yang tadinya saya mungkin nabungan susah, sekarang jadi ada rekening ini saya bisa jadi menabung lebih gampang. Dan juga harapan saya semoga tabungan ini bisa menjadi suatu wadah pengumpulan dana bagi saya untuk masa depan saya. Sekarang jadi tambah semangat menabung deh dengan adanya simpanan pelajar Bank BJB. Manfaat yang saya rasakan itu bisa menabung tanpa harus ke bank. Di sekolah bisa. Sejak saya membuka tabungan Monas Pelajar dari Bank DKI Syariah, saya bisa merasakan banyak hal. Seperti saya bisa menghemat keuangan saya sendiri, mengelola keuangan saya sendiri, dan bisa disiplin gitu. Pemberdayaan UMKM melalui penyaluran permodalan skema kredit atau pembiayaan melawan rentenir dapat mengakomodasi percepatan akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga jasa keuangan formal yakni Bank BJB dan Bank DKI. Selanjutnya, TPAKD Tangerang Selatan akan terus mengkaji potensi pembentukan skema produk permodalan yang berbiaya rendah dan dengan proses cepat lainnya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas UMKM dan pemulihan ekonomi daerah. Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan dari Bank BJB. Yang ke-1 mendapatkan modal usaha. Yang kedua memudahkan menabung tiap hari. Dengan adanya TPAKD untuk memudahkan saya pinjaman kurs dari Bank DKI. Dengan adanya QRIS mempermudah transaksi pembayaran di kantin saya. Terima kasih dengan pinjaman KUR dari BJB, saya berserta keluarga bisa mengembangkan usaha ini.
Green Economy merupakan implementasi atas tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Melalui pembentukan ekonomi sirkuler, pengembangan sektor usaha yang berorientasi hijau dan berkelanjutan, sekaligus penyelesaian permasalahan lingkungan. TPAKD Tangerang Selatan telah menetapkan 3 strategi implementasi Green Economy, yaitu: pertama, TPAKD mencoba mengembangkan skema bank sampah yang sudah ada untuk dihubungkan dengan layanan keuangan perbankan melalui pembentukan agen laku pandai, yaitu agen 46 Bank BNI di setiap bank sampah. Setiap sampah anorganik yang dibawa masyarakat ke bank sampah akan ditimbang dan dikonversi ke dalam nominal tertentu yang secara otomatis akan menambah saldo tabungan di BNI. Ya, dengan adanya TPAKD dari Bank BNI, makanya kami bisa lebih mudah bertransaksi dan mendapatkan informasi yang lebih aktual. Untuk masyarakatnya merasa happy dan banyak sekali informasi dari warga juga, mereka senang sekali kondisinya ini, jadi mereka juga bisa menikmatin walaupun tidak besar tapi ada hasilnya daripada penjualan bank sampah itu. BNI berkomitmen untuk mendukung program bank sampah ini dengan menyediakan produk dan layanan keuangan untuk memberikan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Kedua, pengembangan budidaya konversi maggot BSF. Sebagai usaha berkelanjutan yang beriringan dengan bank sampah anorganik, TPAKD juga menyasar pada pengembangan usaha yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus bernilai ekonomi, yaitu budidaya maggot black soldier fly atau BSF. Potensi ekonomi dari pengelolaan sampah melalui biokonversi black soldier fly di Tangerang Selatan ini mencapai 913 miliar berupa produk-produk turunan, di antaranya pakan ikan, pakan unggas, pupuk organik berupa pupuk maggot cair, dan pupuk maggot padat dan produk-produk lainnya. Selain itu, pengelolaan sampah melalui budidaya BSF ini diperkirakan dapat menyerap 200.000 tenaga kerja baru. Efek langsung terhadap perkembangan lingkungan khususnya dan umumnya terhadap ekonomi. Jadi untuk lingkungan khususnya, alhamdulillah masyarakat di sini dididik bagaimana caranya. Yang utamanya itu sebetulnya masyarakat bisa memisah sampah dari rumah. Itu yang utama. Yang kedua, sesudah dipisah mau kemana sampah ini. Jelas kalau bicara masalah sampah anorganik masuk ke bank sampah, sampah organiknya masuk maggot. Itu bagi lingkungan. Secara ekonomi ini adalah peluang besar bagi anak-anak muda, bagi semua penggiat maggot. Kenapa? Karena maggot itu bukan hanya untuk makanan ternak aja. Selain bisa untuk makanan ternak seperti ayam, lele, itik, bebek semuanya, itu pun maggot bisa diperjualbelikan. Ketiga, untuk target jangka panjang melalui program Green Economy juga diharapkan dapat mendorong akses keuangan kepada UMKM yang berwawasan pada lingkungan hidup. Dan akhirnya Tangerang Selatan telah memulai perjalanannya dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. TPAKD dapat menjadi jendela bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai pengetahuan baru tentang literasi keuangan melalui berbagai akses edukasi yang diberikan. Sinergi ini akan terus berkelanjutan demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang lebih kuat. Dan semuanya berawal di sini, Kota Tangerang Selatan.